Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you doing? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Baiklah anak-anakku, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, you are going to learn about teknik bermain alat musik tradisional. Di pembelajaran kali ini, kita masih belajar tentang teknik bermain alat musik tradisional. Bagian A sudah kita pelajari, sekarang kita masuk ke bagian B, teknik memainkan alat musik. Alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya, misalnya seperti di bawah ini. Yang pertama, bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentolongan, kulkul, suling atau saluang, dan guntung. Cara memainkan alat musik ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Yang kedua yaitu bentuk pilah. Bentuk pilah ini tidak memiliki rongga, kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, sarong, dan gender. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara Bagian dipukul. A sudah kita pelajari minggu kemarin. Yang Sekarang ketiga, kita bentuk masuk ke pencon. bagian B. Istilah Teknik pencon memainkan berasal alat dari musik. kata penju dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Yang pertama yaitu kentongan dalam bentuk tabung dan yang kedua yaitu talempong dalam bentuk pencon. Mengenal alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelog, sendro, dan madena. Mengenal musik angklung. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan badeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. Jenis-jenis angklung tersebut adalah yang pertama adalah angklung kanekes. Dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Yang kedua angklung gubrak, berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga yaitu angklung dodok lonjor, berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun dan digunakan untuk upacara adat Serentahun untuk menghormati Dewi Padi. Yang keempat yaitu angklung badeng, berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Yang terakhir yaitu angklung buncis, dipakai sebagai media hiburan. Berlatih angklung. Yang pertama angklung melodi. Angklung melodi itu dipakai untuk membawa melodi pokok. Untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. Seperti ini ya. Selanjutnya angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi lagu pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalnya akord major dan akord minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan septime, G7, C7, dan lain-lain.
Selanjutnya dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkan sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung, bunyikan sesuai panjang, pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus-putus. Sekian materi kita hari ini. That's all for today. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.